puji Tuhan, memasuki bulan yang baru, bulan Agustus, kita diberi kesempatan kembali untuk beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau beribadah, kita akan berdoa, kita minta urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan melaksanakan ibadah online. Tuhan, kami butuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah ibadah kami boleh memberkati setiap hati, setiap orang yang mendengar dan menyaksikan Tuhan ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi kami hamba-Mu, pelayan-Mu, semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dengan ucapan syukur kita. Sebab kasih-Nya yang luar biasa menebus kita semua. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
hadapan Tuhan. Sebab oleh kasih setianya Engkau diselamatkan. Sebab karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Bukan dengan kuat gagah, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah-Nya di dalam hidup kita semua. Yesus, Yesus. Hosana. bersorak-sorai di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat hari ini kita mau masuk di dalam gerbang Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya dengan ucapan syukur. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan
kita yang takkan terkalahkan. Dia benteng yang teguh atas hidup kita semua. Benteng dan perisaiku.
mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah firman itu yang menjadi kekuatan untuk hidup kita. Bahwasannya firman itu yang memimpin, menuntun langkah kita. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita dimampukan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Amin Yesus. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan.
kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau, sungguh semua adalah kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Urapi hati supaya bisa menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Apa kabar? Semuanya baik-baik di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Saat ini kita mau mendengar firman Allah dengan judul Kasih Karunia Allah. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah terbelah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji Tuhan, dari pembacaan ayat Alkitab di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tema firman Allah saat ini adalah kasih karunia Allah. Apa bukti kasih karunia Allah kepada umatnya? Dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 2 adalah Allah menyelamatkan umatnya. Allah berkenan untuk menolong. Betapa luar biasanya dalam hidup kita bahwa kita mendapatkan kasih karunia Allah. Allah menyelamatkan umatnya, sehingga di 2 Korintus pasal 6 ayat 1 Rasul Paulus memberikan nasihat, sebagai teman-teman sekerja kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Betapa luar biasanya kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yang mendapat kasih karunia Allah. Di ayat 2 katakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau.
dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bukti kasih karunia Allah kepada umatnya, Allah menyelamatkan umatnya. Dari Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai ayat 18, demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapanya, dialah yang menyatakannya. Betapa luar biasanya karena ayat ini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Wujud kasih karunia adalah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di ayat ini dikatakan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat melalui ayat firman Allah ini adalah bukti kasih karunia Allah kepada umatnya. Allah menyelamatkan umatnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Secara gratis kita diselamatkan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita mendapatkan kasih karunia Allah. Melalui Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Karena nama Yesus, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, bertumbuh di dalam Yesus Kristus, kita semua mendapatkan kasih karunia, kita semua mendapatkan keselamatan kekal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukti kasih karunia Allah kepada umatnya, Allah berkenan untuk menolong. Betapa luar biasanya hidup kita semua karena Allah sudah menyelamatkan kita dan Allah berkenan untuk menolong kita. Di 2 Korintus 6 ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sangat luar biasa kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus dan Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan menolong kita karena ayat ini katakan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di saat kita menjalani hidup ini banyak permasalahan, banyak tantangan, pergumulan, tetapi luar biasa buat kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Kita menjadi orang-orang yang selamat dan kita menjadi orang-orang yang mendapat pertolongan pada waktunya. Ketika kita penuh keberanian menghampiri kasih karunia, ketika kita penuh keberanian datang kepada Yesus Kristus sebagai imam besar kita, Dia akan memberikan pertolongannya. Dia akan mendengar semua apa yang menjadi seruan-seruan doa kita bersama. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Satu hal yang sangat berharga, kasih karunia Allah, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, kita menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang mendapat pertolongan oleh Allah. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita belajar bagaimana cara menghargai kasih karunia Allah dari 2 Korintus 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Cara menghargai kasih karunia Allah ada 3. Tidak menjadi sandungan bagi orang lain, tetap melayani Allah, tidak putus asa dalam penderitaan. Kita akan lihat satu-satu ayat-ayat ini dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat ini berbicara kepada kita bersama, orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu keselamatan dan hidup kita diperkenan, ditolong, didengar oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan? Menyikapi kasih karunia Allah adalah membawa hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Membawa hidup tidak menjadi syak bagi orang lain. Ayat ini dikatakan dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jangan sampai dicela pelayanan kita karena sikap hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. 1 Korintus 10 ayat 32 sampai 33. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Sikap orang yang menghargai kasih karunia Allah tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak menjadi sandungan bagi orang lain, tidak menimbulkan syak, tetapi kita berusaha untuk menyenangkan semua orang untuk kepentingan orang lain, supaya melalui cara hidup kita mereka melihat bahwa hidup kita ada Yesus, hidup kita memancarkan kemuliaan Allah, hidup kita memancarkan gaya hidup Kristus, sehingga melalui sikap hidup kita yang menghargai kasih karunia membawa banyak orang juga terima keselamatan.
Yang kedua, cara menghargai kasih karunia Allah, tetap melayani Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang berkenan dan menerima banyak-banyak pertolongan Tuhan. Dan apapun kondisi hidup kita, kita tetap berdiri sebagai pelayan-pelayan Allah. Dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus, keselamatan yang diberikan melalui kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, membawa kita bersama untuk kita bisa menghargai kasih karunia Allah itu dengan cara menunjukkan bahwa diri kita sebagai pelayan Allah tidak menjadi sandungan bagi orang lain, tetap melayani Allah. Rasul Paulus katakan di ayat 4, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Kita ada dalam kondisi hidup menderita, kesesakan, kesukaran, tetapi sikap hidup kita, gaya hidup sebagai seorang pelayan Allah nampak. Ayat 5, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, tetap ada sebagai pelayan Allah, tetap melayani Allah, memiliki komitmen yang kuat terhadap panggilan sebagai pelayan-pelayan Allah, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Ayat yang ke-6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita perlu memiliki hati yang tulus, kemurnian hati. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita perlu memiliki pengetahuan firman Allah. Sebagai pelayan Tuhan, kita perlu memiliki kesabaran dan kemurahan hati. Sebagai pelayan Tuhan, kita perlu dikuatkan, dikokohkan oleh Roh Kudus, dan kita hidup dalam kasih kepada semua orang dengan tidak munafik. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana cara menghargai kasih karunia Allah, tidak putus asa dalam penderitaan. Di saat-saat kita menderita, kita tidak menjadi putus asa karena kita mengerti kita sudah memiliki keselamatan. Kita di saat-saat menderita yang sangat-sangat berat, kita tidak menjadi putus asa karena hidup kita diperkenan oleh Allah, kita didengar oleh Allah, kita alami banyak pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, tidak putus asa dalam penderitaan adalah bentuk sikap kita sebagai orang-orang yang menghargai kasih karunia Allah. Ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang,
sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana pelayanan Paulus, bagaimana keadaan Rasul Paulus ketika dihormati atau dihina, ketika dia harus diumpat, ketika dia harus dianggap sebagai penipu, ketika dia harus tidak dipercayai. Tapi ayat ini dikatakan ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Kita bisa lihat dia selalu semangat, ya, dia tidak terpuruk karena mengerti hidupnya sudah menerima kasih karunia Allah. Betapa kasih karunia Allah itu tidak menumbangkan Rasul Paulus ada di dalam penderitaan. Tetapi kasih karunia Allah memberikan Rasul Paulus menjadi kuat. Sehingga di ayat ini katakan ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika dia diumpat ataupun dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati namun sungguh-sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Apa yang menyebabkan dia berduka cita tapi senantiasa bersuka cita? Karena dia mengerti tentang kasih karunia Allah hanya didapatkan melalui Yesus Kristus. Keselamatan yang dialami bagaimana dan ia hidup di dalam perkenanan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Mari Bapak Ibu Saudara, dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat 10, jangan kita membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Betapa luar biasanya dan betapa berharganya kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita semua. Dan cara kita, sikap kita menghargai kasih karunia Allah tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Tetap melayani Allah dalam segala sesuatu, tidak putus asa dalam penderitaan. Hargailah kasih karunia dan bertumbuhlah dalam kasih karunia Allah. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Akan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang ada mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita, juru selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karuniamu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau membawa hidup kami berkenan kepada Engkau. Dan dalam apapun yang kami alami, kami percaya Engkau menolong dan memberkati kami. Tolong kami semua Roh Kudus supaya kami yang sudah menerima kasih karunia Allah dapat menghargai kasih karunia Allah dengan sikap hidup kami yang tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Dan kami mau tetap melayani Allah dan kami tidak putus asa di tengah-tengah banyak penderitaan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu
yang sudah mengikuti ibadah online saat ini. Engkau juga memberkati bangsaku, negeriku Indonesia. Akhir ibadah saat ini berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, penghiburan, semangat, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita mulai saat ini sampai Tuhan datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.